Muhammad. Lenyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami hormati, juga yang kami cintai, yang kita cintai bersama, Al-Mukarram Guru Mulia Kiai Haji Buya Yahya, pengasuh LPP Al-Bahjah. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita di Masjid Jami' Darul Muttaqin Kabupaten Batang. Semoga beliau dan keluarga beserta murid-muridnya dan para pecintanya semua dan kita sekalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada Dewan Ta'mir Masjid Jami' Darul Muttaqin beserta jajarannya, dan juga para pengurus beserta jajarannya, dan juga panitia penyelenggara kegiatan Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. وصلاة الله وسلامه على الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إن لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اجعلنا من المتحابين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتبادلين فيك إنك أنت على كل شيء قدير. ألف يا ربنا بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus para guru-guru mulia, para kiai, dan semua yang hadir. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah pada saat ini untuk bisa berkumpul di masjid ini. Dan ini pertemuan pertama kita di tempat ini. Semoga ini bukan pertemuan terakhir, akan tapi semoga ini muqaddimah pertemuan kita untuk kita bertemu dalam keadaan lebih baik lagi, lebih indah lagi di dunia, hingga kelak kita bertemu di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ini pertemuan pertama, maka yang perlu kita hadirkan adalah pemantapan hati. Yang harus ada di dalam hati kita di saat seperti ini adalah upaya untuk mewujudkan cinta di dalam hati kita kepada sesama kita. Baginda Nabi waktu hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, pertama kali yang beliau lakukan sebelum berjuang, sebelum membangun masjid, sebelum berbuat kebaikan, yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah mempertemukan hati. Mustahil sebuah perjuangan dibangun kalau hati kita belum bertemu. Maka harus kita pastikan bahwa tidak ada benci di antara kita, tidak ada dengki di antara kita, tidak ada kesombongan di antara kita. Kesombongan akan menghalangi kita untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan hidayah. Biarpun kita belajar dengan wali kutub atau bahkan belajar dengan nabi sekalipun, kalau hati kita kotor, ada dengki, ada dendam, ada sombong di hati kita, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Contohnya ada orang hidup pada zaman Nabi, melihat Nabi, hadir di majlis yang Nabi, dengar ucapan Nabi, akan tetapi dia tidak mendapatkan hidayah karena di hatinya tidak ada cinta kepada baginda Nabi. Bahkan yang ada adalah dengki. Dialah Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah hidup bersama Nabi di lingkungan Nabi, satu tempat, satu kampung dengan Nabi, sehingga setiap saat melihat Nabi. Dan Nabi waktu itu betul-betul membuat penasaran mereka. Semua ingin, kalau Nabi berbicara semua ingin melihat, dan termasuk Abu Jahal di dalamnya. Tapi karena di hatinya ada benci, ada dengki, maka ia tidak mendapatkan ilmu dari Nabi SAW. Maka juga demikian di antara kita. Kalau ada benci, ada dengki di antara kita tidak akan mendapatkan ilmu.
tidak kami memberi ilmu, tidak Anda mendapatkan ilmu, tidak kami mendapatkan pahala, tidak kami mendapatkan berkah. Dan memang kita tidak boleh merendahkan siapapun. Siapa yang paling mulia di antara kita seperti saat ini? Yang paling mulia adalah yang paling tulus di antara kita. Makanya jangan sampai ada orang merendahkan, merasa dia sudah punya ibadah banyak, tapi merendahkan orang lain, rendah dia. Ada disebutkan dalam satu kisah. Ada satu kisah disebutkan bahwa ada seorang ahli ibadah. Tempatnya di atas bukit. Ceritanya dia itu begitu semangat dia beribadah. Dia tidak mau diganggu oleh siapapun, maka dia mencari tempat yang sunyi pergi ke atas bukit. Dan dia masyhur karena bukan sehari dua hari, dia lakukan berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun dia melakukan yang seperti itu. Begitu sebaliknya di pasar, di bawah ada pasar, di situ ada satu orang preman pasar, istilahnya majin dari Israel, preman pasar. Kalau orang tahu preman, yaitu preman, apapun dilakukan dari kejelekan, preman pasar. Jadi ada dua orang terkenal, yang satu adalah ahli ibadah di atas bukit, yang satu preman di tengah pasar. Kemudian Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang kiai yang ustadz yang ada di atas bukit itu kehabisan bekal, maka dia harus turun ke bawah mengambil bekal. Sang preman ini tidak tahu ada apa, tiba-tiba kok dia tergerak, ingin pergi ke atas bukit, ingin ketemu sang kiai, kita doa, tidak tahu ada angin apa tadi. Pokoknya pengen ke atas deh, pengen ketemu kiai dah. Iseng aja deh, tiba-tiba diam-diam pengen ke sana. Naik ke atas bukit sana. Naik ke atas bukit. Rupanya di atas bukit turun sang kiai, dari atas bukit turun sang preman dari bawah naik ke atas. Bertemu di tengah jalan setapak. Di saat mereka berdua bertemu di tengah jalan setapak, kalau namanya jalan setapak, kalau tidak ada yang mengalah akan bertabrakan. Maka sang preman itu bisa melihat sang kiai terkagum. Dari kekagumannya ini sampai dia itu terduduk tanpa sengaja, begitu memikir, di pinggir jalan setapak, sambil memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya enggak silakan kiai, nanti monggo gitu. Sang kiai ahli ibadah, dia merasa punya surga kayaknya begitu. Melihat preman itu dari mana dia mau kemana dia. Apalagi di saat sang preman mempersilakan begitu, enggak kok saya kiai pantas dihormati kan begitu. Akhirnya sang kiai itu melompat begitu saja, lewati tanpa mengucapkan assalamualaikum, tanpa menyapa hendak kemana engkau anak muda. Lihat dalam kisah itu disebutkan apa yang terjadi. Lihat, sang preman itu di saat dilewati begitu, dia melihat dengan kagum sang kiai. Sampai sang kiai sudah hilang dari pandangan matanya, tidak hilang di hatinya, kagum. Masih terkagum-kagum dengan kiai tersebut. Apa kisah itulah? Bagaimana selanjutnya kisah? Allah Maha tahu tentang hatinya kedua orang yang berbeda ini. Sang ahli ibadah itu yang katanya ahli ibadah bertahun-tahun, ternyata dia punya kesombongan merendahkan orang lain, maka mulai saat itu dicabut hidayahnya oleh Allah. Begitu sebaliknya si preman yang katanya badung, bandel, gak karu-karuan itu, biarpun dia seperti itu, ternyata dia masih mengagungkan syiar. Namanya orang alim kan syiar agama. Ada kiai dihormati, padahal kiainya kayak begitu. Dia menghormati. Ternyata karena seperti itulah dia diberi hidayah oleh Allah, sehingga berbalik kisahnya. Sehingga para ulama menjelaskan ketahuilah bahwa kalau Anda melihat orang katanya di pasar sana tidak sholat, badung, bandel, suka bikin masalah, di lampu merah ganggu orang dan sebagainya, agar tetapi jika ternyata kalau ada syiar agama kok dia masih menghormat, ada ulama dia hormat, dengan suara adzan dia diam menunggu, bulan Ramadan dia menghargai Ramadan. Kalau
Kalau sudah ada masjid, hati-hati, jangan ganggu masjid. Ada majelis semacam ini, biarpun dia kerjanya bandel-bandel, tapi masih menghormati syiar agama. Tunggu, dia akan tobat dalam waktu dekat. Tunggu saja dia, karena hatinya sudah diambil oleh Allah. Karena kekaguman kepada syiar ada di hatinya, itulah iman yang tersembunyi. Begitu sebaliknya, biarpun katanya kiai ustadz yang ibadahnya berpuluh-puluh rakaat setiap hari, jubahnya mungkin lebih gede dari imamahnya, lebih gede dari sorbannya, tapi mudah merendahkan orang lain. Ini merendahkan orang lain, hasud sama umat Nabi Muhammad, maka akan direndahkan oleh Allah, menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Maka dari itu kita harus ada kesepakatan saat ini bahwa tidak ada benci di antara kita, tidak ada dengki di antara kita. Tidak ada yang sombong di sini. Kami duduk di atas kursi agar kami kelihatan, dan memang disunahkan kalau orang menyampaikan pesan tolong naik, maka disyariatkan adanya mimbar. Jangan sampai yang benar nyari di mana suaranya. Makanya sunnah meninggikan tempat sampai baginda Nabi naik di atas lantai waktu haji wada, ada naik ke atas batu. Kenapa dianjurkan kalau berbicara ambil tempat yang berbeda? Bukan karena pangkat saya lebih tinggi, bukan karena saya sudah punya surga, oh tidak. Kita sama-sama cari surga. Barangkali saudara kami dibawa oleh ibu-ibu yang dari Batang sana itu, atau bapak-bapak yang kita sama-sama mencari surga, bukan saya bagi-bagi surga. Maka di sini harus ada kesepakatan bahwa tidak ada benci di antara kita, dan indahnya hidup tanpa benci, indahnya hidup tanpa dengki. Kalau hidup dengan dengki capek. Ayo kita bahas sekarang. Di dalam pertemuan harus begitu, Pak. Sehingga majelis itu akan indah kalau ada cinta di dalamnya. Abadi, lestari, perjuangan, perkumpulan dia. Baginda Nabi waktu masuk kota Madinah, yang dijalin adalah cinta antara orang Muhajirin dengan orang Ansor. Sehingga setelah bertemunya hati dalam cinta baru mulai berjuang. Kalau tidak akan berantem terus nanti. Maka di sini kita bangun cinta di antara kita, dan mari kita kembangkan sampai di rumah kita nanti. Bahwasanya hidup kita harus indah dengan cinta. Jangan biasa dengan benci, dendam dan seterusnya. Tapi kalau sudah namanya benci, dendam, naudzubillah, nggak pandang siapakah dia. Yang namanya dengki itu tidak hanya di orang bodoh, orang pintar pun ada dengki. Kalau Imam Ghazali kan mengatakan la hasad dan hasadul ulama. Dengki yang paling serem ya dengki ustaz. Dengki yang paling serem kalau dengkinya berdagang itu besanan besok. Atau sama-sama dengan barang yang bisa dibeli barang, ketemu, oke. Dia pernah musuhan orang aja. Tatanya ada barang harga yang mahal, dia nggak beli sendiri. Pak Haji, yuk dibeli barang ini ganti barang murah. Oh iya, beres lah. Tapi kadang benci dengki atas nama agama itu mengerikan. Yang jelas kita harus bilang benci dengki. Kalau Anda punya dengki sama bayi ini, ibu bapak punya benci sama dengki itu nggak enak banget. Coba bukan dengki kepada tetangga. Tetangga bangun rumah, sakit hati. Dapat duit dari mana dia? Tokonya kok rame banget. Karena dia pejabat, mungkin kamu kayak negeri langsung bilang betul. Paling korupsi, gajinya sih berapa sih kalau bisa bangun rumah, beli mobil, pasti korupsi. Ada, bucin. Kalau tetangganya sebelahnya juga dapat juga kaya, bisa bangun rumah, beli mobil, cuma dia bukan pejabat. Dapat duit dari mana? Punya tuyul. Anda pernah dengar ceritanya dulu orang punya tuyul? Itu ceritanya orang dengki ngomongin tetangganya. Itu kan cerita tuyul, itu ceritanya ada orang dengki memfitnah tetangganya punya tuyul untuk curi uang, makanya difilmkan. Anda percaya? Itu kerjaan orang dengki. Ada lagi nyoblong orang, gitu ya, teraputih, itu kan pesugihan segala macam ada. Itu karena dengki. Capek coba tetangga bangun rumah sakit hati, beli mobil sakit hati, anaknya lulus kuliah sakit hati. Orang dengki tidak enak, tapi pecinta Nabi, orang yang hatinya bersih, gak ada benci, yang ada cinta. Tetangganya bangun rumah gak keluar duit, dia ikut senang. Alhamdulillah bangun rumah dia. Tetangganya beli mobil ikut senang, sampai katanya bau solar itu harum wangi, bau solar. Bekas bannya batik itu diturun sama anaknya, di bagus siapannya, gambar bannya. Sampai singkat anak kecil gitu. Allah indah, tidak ada benci, tidak ada dengki.
Akan tapi kalau sudah ada benci dan dengki di hati kita, na'udzubillah, mau hadir pengajian pun juga susah. Ibu punya benci, punya dendam sama orang mau hadir pengajian, telat dia. Padahal itu ustaz yang paling dicintainya katanya. Rupanya dia telat karena ngangetin sayur tadi. Berangkat buru-buru gak ada tempat berdiri, dia sengkurat mau duduk gak enak, bingung dia duduk tempatnya gak enak, oleh kanan, oleh kiri. Ada tempat yang paling enak, depan. Ada satu tempat kosong di depan. Wah, asik nih, deket banget aku dengan ustaz, bisa lihat wajah ustaz dari dekat. Senang dia, langsung dia bergegas ke tempat duduk yang paling depan tadi. Baru duduk 5 menit tak tahu dia sadar yang di kanannya orang yang didendami, dibencinya, didengkinya. Ngapain dia duduk di sini sama saya? Begitulah nasib orang yang punya hati dengki, tidak enak, dan itu bisa terjadi ke siapa saja. Dan ketahuilah seorang pendengki tidak akan bisa melampaui yang didengki. Semoga Anda tidak punya dengki. Kalau ada orang mendengki Anda, ketahuilah dia tidak akan melampaui Anda. Tidak usah takut kalau Anda didengki sama orang. Mendengki tidak akan bisa melampaui yang didengki. Tidak akan bisa melampaui selamanya. Tidak akan. Ini adalah pedagang dengan pedagang, nggak bisa. Ustaz dengan ustaz di sana. Kalau mendengki dia nggak akan bisa melampaui. Dan itu kotoran itu adalah pengikutnya Abu Jahal. Dan kalau kita kembali, ini adalah dengki, adalah bukan cerita nenek moyang kita aslinya. Kalau kita tarik ke atas, wahai para bapak dan ibu, zaman Nabi naik ke atas zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, nanti kita akan bisa kasih tip bagaimana cara menyelesaikan. Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah, Iblis, tahu Iblis itu? Iblis itu aslinya bukan Iblis itu ya Iblis, cuma ahli ibadah. Begitu kuatnya Iblis itu beribadah, ibadah, ribuan tahun ibadah, sampai kalau bicara bumi tidak ada sejengkal tanah kecuali Iblis pernah sujud di bumi. Apa kira-kira? Gambarannya seperti maksudnya sangat banyak ibadahnya. Begitu hebatnya ibadahnya Iblis. Lalu Iblis diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama rombongan golongan para malaikat. Dan bersama para malaikat, sudah kayak malaikat, ibadahnya kayak malaikat, tidak kalah. Suatu ketika mbah kita diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam diciptakan selesai, Iblis suruh sujud. Bukan Iblis, malaikat semuanya. Itu qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblisa. Di saat malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujudnya sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Fasajadu ila iblisa. Semuanya pada sujud kecuali Iblis. Iblis pikir, ini gimana ceritanya? Kok saya suruh hormat sama dia nih? Adam ini makhluk baru ini, belum punya prestasi. Anda sudah lama jadi ustadz ini, sudah lama jadi kiai ini. Orang kan suruh orang awam begini saya hormati. Ini Adam baru ciptakan, saya sudah punya sujud ribuan tahun, suruh sujud kepada Adam yang punya prestasi. Ini kisahnya gimana? Nggak mau dia. Abang faktor sombong. Sombongnya dia menjadikan semacam itu. Nah, ini kesombongan kita itu menjadi kesombong itu nanti menghadirkan benci dengki. Nggak senang kalau orang yang disombongi itu lalu diberi oleh Allah sebaik. Sehingga Adam itu sama Iblis itu di samping sombong kepada Adam, dengki kepada Adam. Sampai janji pada keturunan Nabi Adam yang belum lahir pun sudah dimusuhi. Sampai kita beri aku tempo ya Allah untuk menjerumuskan anak Adam. Duh, luar biasa. Itu adalah Iblis. Gara-gara sombong dan dengki yang ada di hatinya. Nah, kemudian cirinya kalau orang sombong dan pendengki itu kalau diingatkan banyak beralasan. Iblis itu bisa diingatkan Allah, kenapa Iblis kau tidak sujud kepada Adam? Mestinya tinggal, kalau ditegur ya tinggal ngomong, mohon maaf ya Allah saya salah, kan begitu. Seperti Nabi Adam bersabda, "Taqrabah hadi syajarah, jangan kau mendekati pohon." Lalu Nabi Adam melakukannya, memakannya. Di saat ditegur, langsung Nabi Adam mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Langsung, ya Allah, aku telah zalim, telah salah ya Allah. Kalau bukan pengampunanmu di saya, kami akan menjadi orang merugi. Beres bah kita itu gampang insaf.
Iblis di saat ditegur kenapa kau tidak sujud, langsung berkata, ana khairun minhu, ana lebih bagus dari dia. Yes, salam. Hebat, merasa lebih ustaz, merasa lebih faqih, merasa lebih banyak hafalan Qur'annya, merasa lebih masya Allah. Sombong. Ternyata sombong tidak harus dengan kekayaan. Sombong ada dengan ilmu, sombong dengan gaya ibadah. Na'udzubillah iblis. Ini kita kisah Nabi Adam dan kisah iblis. Makanya kalau kita sombong itu kita nggak ikut kebah kita, ini model kita ini. Kemudian turun kepada anak Adam. Kesalahan manusia pertama kali adalah kisah Qabil Habil. Apa itu? Ngedengki sampai saudaranya dibunuh. Dan itu adalah kejahatan manusia pertama sebelum yang lainnya ada. Masa akan kita tiru lalu kita ngedengki kepada saudara kita. Dan buahnya nanti sampai bunuh-bunuhan. Bukan membunuh dengan sesungguhnya hari ini. Membunuh nama baik, membunuh apanya macam-macam. Sampai terjadi namanya rebutan waris gara-gara tidak cinta dengan saudaranya. Banyak sekarang rebutan waris. Kalau ada cinta nggak mungkin berebut waris, karena hatinya dia ketemu tidak biasa mengasah hatinya. Sama saudaranya rebutan waris. Nggak beres-beres, berantem, musuhan. Kalau sudah urusan rebutan waris itu nggak pandang apakah orang kaya atau orang melarat. Yang kaya rebutan waris, yang melarat pun rebutan meja patah kaki. Yang penting masuk neraka jahanam. Ternyata bukan orang bodoh saja. Sang alim pun juga rebutan waris. Kiai meninggal dunia, mempunyai 2 anak ustadz muda, rebutan kantin pondok nggak beres-beres sampai hari ini. Model mendengki itu mendengki kepada yang lainnya juga, ribut sama saudaranya, ribut sama ustadz yang lainnya. Itu adalah iblis, kan begitu ya. Maka jangan sampai kita menjadi iblis. Kita perlu menata hati. Kita harus sadar ini umat Nabi Muhammad. Coba kalau orang hidup indah dengan cinta, di dalam rumah kita akan indah, dengan saudara indah tidak akan berebut waris. Dan inilah syarat pertemuan pertama itu harus begini. Kita tidak akan bicara panjang lebar kalau hati belum bertemu mau ngapain. Pergumulan tidak akan abadi, akan berakhir begitu. Tapi kalau sudah ada cinta di antara kita akan terpisah. Dan kita ini beritanya mendadak, kami pengen lewat Batang, maksudnya pengen ngaji di masjid gitu saja. Jadi ceritanya nggak saya pengen lewat Batang. Saya perjalanan belum mandi, belum apa, pokoknya saya lewat Batang. Saya pengen lewat Batang, saya pengen ngaji di Batang, ini nanya sudah. Habis itu balik ke Semarang, besok pagi kita dari Jawa Timur, ya sudah. Ketemu hamba-hamba terkasih Allah ini baik-baik hati semuanya. Kita harus pastikan bahwa pertemuan kita adalah mengukuhkan yang ada di hati kita, cinta, nggak ada benci, nggak ada dengki. Dan mari kita kembangkan bagaimana kita membiasakan memangkas benci dan dengki. Pastikan benci dengki adalah penyakit kotor, penyakitnya iblis. Dan itu adalah berdosa manusia pertama adalah dengki. Maka bagaimana agar kita tidak mempunyai penyakit ini? Agar subur hati kita dengan cinta bagaimana? Ayo kita pelan-pelan sekarang kita kukuhkan. Agar tumbuh cinta di hati kita, wahai hamba Allah. Ini berlaku antara Anda dengan saudara Anda, Anda dengan tetangga Anda dengan siapapun. Rumus ini berlaku, lakukan di rumah Anda. Kita mulai dari saat ini membangun cinta di antara kita, dan alangkah indahnya cinta. Jadi kalau sudah orang saling mencintai, kami beri kabar gembira nanti. Orang kalau sudah saling mencintai, Nabi nanti disuruh oleh Allah, innal mutahabuna bi jalali. Mana orang yang hidup dengan cinta karena aku? Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Indah dengan cinta. Baik, mari kita perlahan-lahan bagaimana menata hati. Jadi orang itu begini. Ada pada zaman Nabi kisahnya, ya Rasulullah, ada orang berbuat baik. Gimana? Ada orang jahat kepadaku ya Rasulullah, bagaimana kalau aku balas jahat? Kalau orang jahat kepadamu, kamu balas jahat, ya kamu sama kayak dia. Wah, gak enak juga. Yang kedua, orang berbuat baik ya Rasulullah, lalu aku balas kebaikan. Ya memang begitu, biasa dong. Masa orang berbuat baik kok balas dengan kejelekan? Kamu jelek dong. Nah, ada orang baik balas kebaikan. Terus yang istimewa gimana? Ada kisah. Yang paling istimewa adalah kalau ada orang jelek kepadamu, kau balas dengan kebaikan, itu baru istimewa. Termasuk penyambung silaturahmi sejati adalah man idza quti atrahimu wa salaha.
Kalau ada orang yang jahil, memutus tali persaudaraan, dia mulai menyambung. Jadilah penyambung silaturahmi. Jangan nunggu orang datang kepada Anda, tapi Anda yang mulai datang kepada dia. Baik, kita akan mulai menata hati kita. Alangkah indahnya hidup dengan cinta. Dan kalau hidup dengan cinta, Masya Allah hiburannya banyak. Tetangga beli motor, Anda bakal senang. Semuanya akan menjadi Anda senang bertemu, senang pengajian, senang hadir masjid, senang. Tapi kalau sudah hati saling benci, ya hadir masjid, dia datang enggak? Dia datang malas, kalau ada dia, enggak deh. Kalau ada dia lagi, ngapain? Ayo kita bangun cinta. Kuncinya sederhana, yang pertama adalah gampang tapi susah. Ada gampang, susah ya ini. Pastikan Anda saling mendoakan di saat berpisah. Pastikan ilmu kita ilmu ini. Pastikan kita saling mendoakan di saat berpisah. Doakan, mendoakan saudara. Bahkan kami katakan dua bersahabat ini pendusta semuanya kalau belum mendoakan di saat berpisah. Kita harus biasakan diri berdoa di saat berpisah. Lakukan ini, ini Nabi yang ajarkan. Apa arti dari kita mengadakan maulid segala macam kalau kita belum mengamalkan ilmu ini? Ilmu terberat, ilmunya para waliullah. Ilmu berat dikasih, bukan sujud rukuk, itu gampang, enteng. Orang bisa disujud bareng-bareng sholat jamaah bisa ini. Tapi kalau membersihkan hati ini harus belajar sendiri di rumah kita sendiri nanti. Di saat kita sendiri kita mendoakan khususnya orang-orang yang bermasalah pada Anda. Biasanya kita senang doain orang yang baik sama kita, itu mah biasa. Pastikan Anda akan mendoakan. Kita biasakan asal hati kita. Kalau kita lagi senang, tidak senang sama orang, dia kurang ajar sama Anda. Oh, awas nanti malam kurang ajar banget dia memfitnah. Nanti ya. Sholat di tengah malam tahajudan. Setelah itu sholat 2 rakaat. Setelah itu sholat. Habis sholat dia berdoa, ya Allah, itu orang kurang ajar banget kepada kita di siang ngomongnya lekit ya Allah, aku mohon berikan rezeki yang banyak, semoga suaminya tambah cinta, anaknya baik-baik ya Allah, panjang umur sehat. Oh, antum begitu. Pastikan Anda harus bisa. Susah, ya memang ini amalannya para wali kok. Kalau istilah sholat berpuluh-puluh rakaat gampang, tapi bersihkan hati kerjaan para kekasih Allah. Ini pada kerjaan para kekasih Allah itu membersihkan hati, yang disebut dengan istilah salamatus sudur atau qalbun salim. Bukan karena sholatnya banyak, bukan karena puasanya banyak, tapi karena hatinya bersih. Hatinya bersih, dipangkas, dihilangkan dari benci. Dengki mah ada, dendam ada, cuma ditutup dengan kebaikan. Dia dengki, kenapa kamu sakit hati, dia sukses. Awas ya nanti malam, ya Allah, semoga dagangan tetanggaku semakin gede, semakin bagus ya Allah. Saya Ustaz, kenapa dia Ustaz sebelah lagi banyak santrinya kok lagi marah? Oh awas ya Ustaz, besok saya telepon, saya kirim supaya doa DO. Malamnya didoain, ya Allah, semoga pesantrennya semakin gede. Itu baru wali kekasih Allah. Itu adalah berarti turunannya Nabi Adam. Ya kasakusu menfena menggonjeng ini adalah keturunan iblis. Anda pengen jadi apa? Turunan Nabi Adam atau turunan iblis loh? Adam, nanti bisa doain nanti ya. Orang-orang yang bermasalah dengan kita mulai dari bermasalah. Kalau orang baru ngasih sarung mah gampang doain mah gampang, baru kasih hadiah. Istimewa kalau Anda sudah bisa mendoakan orang yang bermasalah dengan Anda. Orang yang bermasalah dengan Anda doakan. Ini adalah kira-kira bisa Bu bayangin dulu Bu. Bisa enggak? Bisa Bu? Pak, jangan bisa itu ntar dulu. Bayangkan dia pinjam duit, nggak balik-balik. Katanya mau dibayar, katanya hari ini mau dibayar nggak ada. Ditelepon malah direcek. Dicari di rumahnya katanya pergi, sandalnya lengkap. Anda coba ke belakang, kelihatan dari habis lagi ngitung duit. Habis gitu marah, ngapain kamu kesini? Waduh, kira-kira Anda pulang ke rumah gimana? Bisa Anda doain, ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak. Oh, baru berat kan? Atau itu yang saudara ngambil waris kita. Bisakah kita doain, ya Allah itu saudaraku, anak ayahku, anak ibuku, jadikan dia ahli surga. Ada orang menfitnah kita, mengunjing kita. Bisakah kita doakan, ya Allah itu umat Nabi Muhammad, ya Allah, angkat derajatnya, muliakan dia, ampuni dia ya Allah. Aku tidak rela kalau dia masuk neraka karena dia menggangguku. Ini yang harus kita lakukan. Maka kalau mulai membersihkan hati dari sini,
Dan Anda sudah ada fokusnya ke sini deh. Dan sini kalau sudah hati bersih, enak, punya nur hatinya. Ibadah gampang karena Allah, ikhlas juga gampang. Dan tolong dipakai ilmu ini. Ini ada ilmunya para kekasih Allah. Salamatus sudur, sampai dikatakan oleh para ulama, para wali. Mereka mengatakan kalau seandainya di surga itu seperti yang aku rasakan saat ini sudah sangat cukup. Lalu ada yang bertanya, apa yang kau rasakan wahai kekasih Allah? Aku sudah ketemu orang senang. Enak. Coba lu dengar, oh ini kucing, ini kambing, ini kan enak, marah semuanya, hatinya kotor. Tapi senang lihat, senang. Baik, mendoakan ternyata berat Bu ya. Akan tapi ada tipsnya, ada dengan resep. Jadi ini kalau kami gambarkan pertemuan begini, kita bersihkan benci dengki. Anda jangan benci dengki kepada siapapun. Kepada siapapun. Kalau benci itu ada, Anda itu manusia, Anda bukan malaikat. Jangan Anda berkata, alhamdulillah, saya gak ada dengki, gak ada benci. Oh, Anda itu bukan malaikat loh ya. Yang ada pada kekasih Allah, ada dengki, ada benci, cuma tidak dituruti kebenciannya, akan tapi dia akan perlakukan sebaliknya. Sehingga sampai dengan orang musuh seperti Waliyun Habib itu apa sih? Dia tuh benci, marah dengan dia, tapi malah memberikan hadiah. Coba saja di dalam ayat Al-Quran tentang ahli surga, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah untuk mendapatkan pengampunan Allah dan surga yang sangat luas disiapkan untuk orang yang bertakwa. Di antara orang yang bertakwa disebutkan wal kadhiminal ghaidha, yang menahan amarah. Berarti kan diganggu dulu dia. Jadi orang ahli surga adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Dia kurang ajar banget sama aku, tapi gak boleh aku balas ya. Ada dong dendam, marahnya ada. Akan wal kadhiminal ghaidha, aku ingin jadi ahli surga. Allah, ya Allah, melekit banget sih. Wal kadhiminal ghaidha, ternyata nahan tok juga belum beres. Jangan-jangan besok meledak. Hanya karena sekarang malu aja gak enak, marah-marah ada istrinya, ada ustaznya. Jangan yang besok budak-budak. Setelah wal kadhimin amarah belum cukup. Kalau ingin selamat lanjutkan wal 'afina 'anil nasi, harus bisa memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Aku maafkan dia. Ya. Setelah memaafkan masih ada sisa-sisa kotoran, jangan-jangan tumbuh lagi seperti kanker begitu. Enggak bisa. Akan saya hapus. Allah yuhibbul muhsinin, masa ngasih kebaikan malahan. Mungkin Anda lihat para kekasih Allah, kalau ngasih hadiah kepada Anda jangan GR. Bisa jadi memang karena Anda baik, bisa jadi karena Anda telah menyakitinya. Kemudian karena beliau tidak ingin dendam kepada Anda, lalu Anda dikasih. Yang jelas kita sekarang memulai dari ini. Nah, kalau kita memberinya belum kasih duit deh, belum kasih hadiah, tapi kali dia memberi kebaikan dalam panjatan doa, pastikan mulai dari memanjatkan doa. Kami ingin biasakan semacam ini. Waktu sholat Anda, khususnya orang yang betul-betul bikin kesal bagi Anda, jangan biasakan anak-anak Anda memusuhi tetangga juga. Anda jangan tanamkan kebencian di hati anak, dendam di hati anak. Naudzubillah. Mohon maaf, ini kadang-kadang seorang ibu menanamkan kebencian di anaknya kepada saudaranya, hanya gara-gara beda ibu. Bisa. Loh, ini ada. Misalnya apa? Ada seorang suami punya istri, punya anak, meninggal dunia istrinya, menikah lagi, punya anak. Ini ibu kadang ibu setengah setan, nggak boleh ketemu abangnya. Aja dulu. Atau mohon maaf cerai. Gak ada broker dalam Islam. Seorang ibu yang cerdas adalah biarpun berpisah tidak menjadikan anaknya di neraka. Mungkin suaminya memang jahat, mungkin suaminya gak benar, gak ahli nafkah dan sebagainya. Jangan tanamkan kebencian di hati anakmu. Mungkin anakmu sudah tahu, akan menghibur hatinya. Sayang, kau sudah tahu tentang ayahmu. Ya, ayahmu itu enggak, stop. Enggak boleh. Ayahmu adalah ayahmu. Biarpun kau dengar seperti apapun, dia adalah ayahmu. Maka terjadilah sayang ya, anak umi, anak mama berjanji. Kalau kau sukses, selamatkan ayahmu yang pertama. Kau harus ngerti ke ayahmu. Siap umi. Gak dendam. Cuman ibu yang satunya lagi karena jarang ngaji. Tahu gak kamu? Mulai dari kamu di kandungan, hamil. Habis-habisan dia. Oh enggak begitu ibu. Kalau Anda menanamkan kebencian di hati anak Anda telah merusak hati Anda gagal. Apalagi kan sama saudaranya. Mohon maaf ini, misalnya adalah beda ibu. Ada seorang suami, mohon maaf. Ini adalah kita tidak
karena mungkin Anda istri pertama, istri kedua. Ini kadang-kadang diajarkan musuhan. Istri pertama ngajari anaknya untuk benci pada adiknya dari istri kedua, misalnya. Berarti sang ibu telah menanamkan kebencian anaknya kepada saudaranya seayah. Lu mau kemana? Surga nggak ada bagi orang pemutus tali persaudaraan. Dan banyak kisah. Contohnya banyak bermacam-macam. Hanya sekarang semua perlu koreksi. Apa sih yang paling bikin kesel dalam hidup kita? Ayo kita doakan nanti kita catat ibu, orang-orang kurang ajar, para bapak pulang ke rumah nanti malam sambil tahajudan. Cuman judulnya dirubah, jangan bilang ini orang kurang ajar gitu. Nggak enak, ketemu anak kita nggak enak bilang orang-orang baik yang harus saya doain, padahal dia ngutang nggak berduit, nggak balik-balik, jelekit, menfitnah, ada doain. Berat atau susah? Berat, memang berat. Namanya operasi besar, membersihkan hati. Operasi jantung aja nggak bisa mentah, harus pakai obat bius. Sekarang membersihkan hati, maka harus ada obat biusnya. Sekarang saya kasih obat bius, Anda telan dan setelah itu Anda begitu mudah mendoakan. Nggak perlu doain jelek kepada orang. Mau telan obat biusnya? Bismillah. Anda setelah telan obat bius ini, pertama Anda yakin yang bersabda adalah Nabi. Anda percaya atau tidak kalau Nabi bersabda? Baginda Nabi dalam hadis sahih Imam Muslim riwayatkan dari Abi Darda. Ini obat biusnya. Anda pahami, setelah Anda paham, Anda begitu mudah mendoakan. Ma min 'abdin muslimin yaqul li akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi ila wa qala al-malaku wa la bimithlin. Tidak ada seseorang mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapannya, bukan di hadapan, yang tidak ada di hadapannya. Anda di sini, dia di rumahnya. Ulama menjelaskan tidak ada di hadapannya ini bermacam-macam, tidak di hadapannya secara fisik atau secara hati, atau lagi musuhan. Nah ini sama. Kalau lagi musuhan kan jangan ketemu kan, pasti nggak ketemu kan. Maka kita mendoakan di saat berpisah. Kalau kita mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita, maka malaikat mengatakan walaka bimithlin, kamu mendapatkan yang serupa. Apa para ulama ahli tarbiyah mengatakan begitu dahsyatnya mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapan kita, begitu dahsyatnya mendoakan orang yang lagi bermusuhan dengan kita akan dikabul. Sehingga dikatakan ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu dengan doa, dengan cara mendoakan orang yang kurang ajar kepada kita. Nah ini, Anda kalau punya masalah, tidak usah nunggu mau minta doa kepada kiai-kiainya, susah dicari. Nanti saya umroh, pengen umroh, mau doa di sana. Kapan umrohnya? Kelamaan. Tetapi kita bisa mendoakan saat ini juga dapat faedah dua. Kalau kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita atau orang yang menyakiti kita, ada dua faedah. Yang pertama, pengkabulan doa untuk kita sebelum dia. Ya Allah, lapangkan rezekinya, kita dilapangkan untuk kita. Yang kedua, bersih hati. Ini yang istimewa. Bersih hati, tiba-tiba diam-diam Anda muncul cinta, setelah itu gak dendam lagi sama dia. Ini harus dihadirkan. Jadi kalau ibu punya hajat banyak, gak usah bingung. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki, kelamaan itu egois. Ya Allah, itu orang kurang ajar banget kepadaku. Ya Allah, semoga rezekinya banyak. Ya Allah, malaikat serba amin, kamu dapat yang serupa. Sudah mulai besar. Obat bius ini mulai kenal. Dan mulai kami dengar hadis itu dan menghayati hadis itu, Bu, sudah gak usahlah doain jelek kepada orang rugi. Bahkan saya kasih gambaran terakhir, kalau obat bius ini belum bisa, Bu, saya kasih dosis tinggi lagi nih gambarannya. Memang harus membangun cinta di antara kita, nggak boleh saling benci. Kenapa ilmu ini kami hadirkan hari ini? Kan hari ini kita sudah sering adu domba, bukan urusan warisan, bukan mantan suami mantan istri. Hari ini pemilihan presiden juga berantem kan? Boleh. Oh, presiden ini sudah selesai itu. Kampret sama cebong masih bulat. Masih ingat? Diingat saja, jangan Anda jadi kampret cebong. Tidak ada perlunya itu semuanya. Kebodohan. Karena hati kotor. Hati bermusuhan. Kita sudah diadu domba, maka kita sekarang punya ilmu hebat malam ini. Anda pegang ilmu ini, Anda pulang ke rumah Anda. Adik yang paling kurang ajar, jangan jadikan musuh dia. Adik anak ayahmu, umat Nabi Muhammad. Apakah Anda rela dia masuk neraka? Doakan dengan doa kebaikan. Anda akan bersih hati, Anda akan mendapatkan lebih dulu. Kemudian nanti akan semakin mantap. Kalau ternyata Anda terlalu kuat,
terlalu mengakar kedengkian sehingga kok susah banget. Kami kasih gambaran nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar yang begitu panas, keadaan panas, ada orang tinggal di situ puluhan ribu tahun. Ternyata di saat itu ada beberapa kelompok model manusia yang begitu mudah melewati padang mahsyar. Dan ternyata ada seruan istimewa dari Allah. Allah memanggil dalam hadis sahih, disebutkan al-hadis qudsi, Allah menyeru nanti waktu di padang mahsyar. Allah menyeru kita dan semoga kita yang mendengar, yang bukan golongan orang itu tidak mendengar. Bagaimana seruan Allah? Allah menyeru, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku, al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindunganku. Yang katanya panas menjadi tidak panas. Mau atau tidak mau Anda? Yakin mau? Nah ini kuncinya cinta. Kemudian kami bayangkan setelah itu apa? Setelah umat ini berkumpul, orang-orang yang hidup di dunia dengan cinta memangkas dengki-dengki langsung mendengar dan berkumpul mendapatkan perlindungan. Setelah itu diperintahkan, menujulah kau ke surga dengan kilat seperti kilat, sehingga pada mahsyar yang panjang ribuan tahun bagi orang lain, bagi dia hanya mabena tuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, kilat. Kemudian Allah yang maha adil mengizinkan kepada siapapun yang pernah dilolimi di dunia. Kalau Anda pernah dilolimi di dunia, diizinkan di situ untuk menuntut. Saya bayangkan diri saya sendiri, diizinkan Yahya dulu mau dicaci sama orang, tuntut dia, mau diolah sama tuntut dia, barang belum dituntut dia, saya nuntut, Pak kau dulu gini. Saya belum selesai nuntut noleh, ya kok rombongan tadi sudah hilang. Saya ketinggalan, wah daripada ketinggalan mending saya maafkan di dunia. Mulai hari itu saya maafkan siapa yang nyakiti saya, nyaci saya, kolok saya, urusan pribadi saya maafkan juga. Yang sekarang dan yang akan datang sudah, saya tidak mau mendendam. Nah ini beres. Biar sahabat ketinggalan, baik ini ketinggalan itu repot banget ketinggalan di padang mahsyar. Yang menyakiti, yang mencaci, hari ini mencaci saya, yang mengolok, saya menfitnah, saya menggunjing saya, tidak usah khawatir, saya maafkan. Biar saya tidak ketinggalan di situ. Ibu mau ketinggalan? Mau ketinggalan pada mahsyar, Bu? Ibu kok ragu-ragu kayaknya mau ketinggalan. Mau atau tidak, Ibu? Tidak. Para bapak tidak mau ketinggalan? Ya. Tidak mau. Pastikan Anda bisa mendoakan orang itu. Orang kurang ajar kepada Anda. Baru setelah itu ada kelegaan di hati kita. Hidup enak. Hidup dengan cinta. Kemana-mana kita mudah senyum. Tidak ada marah. Dan seterusnya. Dan kemudian kita terapkan di rumah kita. Termasuk hari ini adalah hari politik. Ini selesai saya, kita masukkan pesan politik singkat. Anda jangan biasa mencaci, daripada mencaci mending doa yang baik. Kan begitu. Doain yang baik, mencaci kurang ajar orang itu. Apa yang doain? Doain saja. Dia aku jahat, semoga Allah berikan tobat. Selesai. Nah ini kemudian dalam pemilihan umum ini kami himbau, kita harus berpolitik yang sehat. Jangan menjadi sebab orang bermusuhan, hai hamba Allah. Harus indah berpolitik yang indah, berbeda pilihan tapi tetap indah. Tetap majlis berjalan, jangan sampai jamaah menjadi berubah gara-gara beda pilihan. Dulu kan terbagi dua, sekarang terbagi tiga. Lebih ramai lagi, lebih sepi lagi nanti. Permusuhan lebih gampang lagi. Dulu dua aja ramainya setengah mati. Ini tiga, wah kacau. Tapi Anda hebat. Anda orang ngaji malam ini, Anda orang bersih hati, Anda kekasih Allah. Anda tidak akan bikin keributan. Hati Anda bersih. Maka ada rumus politik yang dihadirkan beberapa bulan yang lalu sampai hari ini. Kami berharap disebarkan kemana-mana. Berpolitik yang sehat. Dengar kalimat sederhana. Dengar dan amalkan. Kalau Anda punya calon pilihan, tim sukses. Kalau Anda punya calon pilihan, tolong umat Nabi Muhammad jangan dikotori, jangan diajari benci dan permusuhan. Siapapun Anda ustaz, Anda kiai, Anda pemimpin, Anda ini, tolong jangan dirusak umat. Caranya gimana? Kalau Anda tim sukses, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Kalau Anda pakai ini beres. Yang sudah mulai mencaci penyakit dia itu. Sebab yang mencaci ngajari orang lain mencaci. Pahami mana ini? Beres semuanya. Kalau ini dipegangin nggak ada yang berantem. Mungkin suami istri berbeda pilihan. Karena suami istri yang di kantor ini, suaminya di kantor berbeda. Temennya berbeda, pulang berbeda pilihan. Nggak apa-apa. Selesai pemilu positif. Nambah isi lagi. Karena indah, nggak usah berantem. Betul. Tolong pahami mana. Maka kalau sudah ada mulai mencaci, katakan dia coret merah di mukanya.
dia membuat kerusakan. Karena apa? Nabi, saya teringat Nabi mengajari, apakah boleh kita mencaci ibunya sendiri? Nabi mengatakan, hei anak muda, jangan kau kutuk saya kalau caci ibumu sendiri. Jangan mencaci ibunya. Dia berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang mencaci ibunya? Ada. Kau caci ibunya orang lain mencaci ibumu, itu berarti kau mencaci ibumu. Nah kalau anda mencaci calonnya orang lain, dia mencari-cari kejelekan jalan anda yang juga ada, juga manusia kan, calon bukan malaikat kan, antum-antuman habis. Bukan permasalahannya itu, tapi permasalahan kita sudah gak enak lagi. Minum teh sudah gak enak, minum kopi gak enak, majelis taklim ribut, musola jadi sepi, yang semula 6 orang jadi 2 orang, karena dua grup. Sudah begitu berantem lagi, akhirnya apa? Imamnya yang azan dia, yang komat dia, imamnya dia, makmumnya dia. Musibah, bermusuhan. Tapi kalau sudah hati anda tertata, itu hadis maksud Nabi, no problem, aman. Nggak ada ganti pada toko-toko tetangga, berpolitik juga sehat, nggak ada rebutan waris, nggak ada broken home, semuanya indah. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Kuncinya apa? Membiasakan anda mendoakan dengan doa kebaikan. Ditambah setelah itu tambah salam. Jangan biasa mencaci orang, jangan biasa menjelekkan orang, jangan biasa komentar kotor. Kita sering jadi komentator YouTube komentar. Hati-hati, ada hitungannya di hadapan Allah. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kita lebih nyantai. Yang penting sudah ketemu bahwasanya di antara kita tidak ada benci, di antara kita tidak ada dendam, yang ada hanya cinta. Baru setelah itu kita mau ngomong apa? Mau berjuang, enteng, gampang. Cuman sebelum pertanyaan, kami sampaikan bahwa kami ada pondok pesantren di sini di Batang. Batang dari mana? Ringin Gintung. Maka kami ajak anda untuk bisa bergabung, apakah bergabung dengan jasa, dengan harta untuk membangun pesantren di Ringin Gintung. Tapi ada aturannya, Bu. Beribadah, berbuat baik harus ada aturannya. Aturannya adalah jika anda sudah punya ikatan dengan kiai atau ustadz yang selama ini anda tekuni, guru-guru anda, maka jangan anda putus dengan ustadz hanya karena ingin bergabung dengan kami. Kalau anda memutus dengan ustadz anda lalu bergabung dengan kami, anda mengkhianat. Nanti saya pun juga dikhianati. Anda tidak benar. Justru harapan kami yang sudah punya guru, tetap pegangi gurumu, bahkan besarkan lagi gurumu. Dengan kami sifatnya bonus tambahan, bukan dibagi. Enggak, misalnya anda setiap bulan membantu guru anda 500.000, setelah dengar seruan anda lalu anda bagi 250 dan oh enggak mau itu, jangan, biarkan 500 pada gurumu selesai. Lalu bagaimana untuk kami? Tambahan, biar tambah gede pangkatmu, enggak usah dibagi itu, kamu ditambah. Sebab ini bahaya sekali kalau orang dengan hawa nafsu. Bahaya di dia, bahaya di kita. Sekarang Ustaz rebutan donatur juga ada kan, musuhan jadinya, penyakit. Kita pun juga demikian berbuat baik. Makanya kami sampaikan, tolong yang sudah punya ikatan dengan guru-guru, ustaz-ustaz, anjengan, habaib, yai, tolong tetap anda jangan putus. Bahkan kalau perlu anda menjadi sebab kami dekat dengan beliau. Nah kemudian setelah itu yang sudah berkumpul dengan kami semacam ini, ayo kita kembali mengadakan satu gerakan peduli kepada madrasah diniyah di kampung-kampung. Itu madrasah diniyah di kampung-kampung yang ajar wali tersembunyi. Itu ustadznya hebat. Saya amati mulai dari Jawa Timur di kampung saya tinggal sampai Jawa Barat kurang lebih mirip. Ustadznya lillahi ta'ala, nggak dikasih gaji. Kadang ada kasih duit 100.000 dicium, bukan karena cinta dunia, karena ini berkah. Coba sambil kerja ya, pagi kerja, sore ngajar. Coba jujur, ibu-ibu belajar ilmu sholat dari Buya Yahya atau dari kiai kampung? Nah, kiai kampung. Waktu mbahmu wafat, siapa yang datang? Buya Yahya atau kiai kampung? Kiai kampung yang hebat. Makanya jangan gampang terkagum-kagum dengan ustadz yang kelihatan di televisi, sehingga merendahkan ustadz di kampungnya. Bahkan ada orang sudah punya kenalan ustadz terkenal. Ini kan penyakit. Ada Pak Haji, Pak Haji siapa ini? Pokoknya kalau sudah punya kenalan ustadz terkenal, ini sama ustadz kampungnya lebih meneh. Ustadz kampung, penyakit sengsara gitu orang. Ustadz kampung tuh hebat, wali tersembunyi, gak disanjung-sanjung sama orang. Lihat, gak ngerengek kanan orang. Dia kerja pagi, kalau musim panen ikut derep dia.
Itu ngambil panen orang, langsung itu ngajar. Saking guru-gurunya yang pernah kelihatan kita sampai sekarang terkenang-kenang di mata saya. Saking guru-gurunya dia ngajar, lihat sabunnya kan sabun cair, sabun pelok itu, lihat ada putih sabun di kupingnya belum beres. Kalian guru-gurunya, ayo, subhanallah bil wali tersembunyi. Maka kami himbau, tolonglah. Anda mungkin terpesona dengan surat kami di Al-Bahjah. Oke, boleh. Akan tapi tolong, yang ada di kampungnya ada musola yang dipakai ngaji madrasah ini yang belajar ilmu Allah wujud. Nah, harus itu dong. Kalau itu jangan. Kalau masih ada diajarkan begitu, Anda dukung. Di antara yang paling penting Anda buatkan apa? Toilet. Toilet itu saat kami hitung dikerjain Quran lah, kerja bakti itu ada 10 juta itu bisa untuk putra, 10 juta untuk putri. Dipikul bersama. Dan untuk putri dipisah, jangan berdampingan. Putri di sana dan tertutup. Kuncinya ada. Setelah itu ditutup lagi, kalau mau wudhu nggak kelihatan. Sekarang anak sudah mulai gede, mohon maaf, karena intip-intipan sudah mulai gede. Anda perhatikan sisi ini. Ini yang harus didahulukan supaya aurat mereka tidak terbuka. Kemudian kenyamanan. Coba kalau anak mau ngaji sakit perut mau pulang nggak balik lagi. Ibu-ibu juga kalau lagi mau terawih sakit perut pulang nggak balik lagi. Kan gitu ya, betul kan? Jadi kita perlu musola-musola, masjid-masjid hidupkan dengan toilet. Ada untuk sholat digelar terpal pun orang bisa sholat. Ngaji pun juga begitu gelar terpal bisa ngaji. Tapi kalau toilet tidak tertutup tidak indah. Khususnya putri, masya Allah. Siap? Jangan bilang diam dong, harus siap. Yang nggak punya duit besok banyak duit. Insya Allah siap. Perhatikan masalah kiai-kiai kampung itu, perhatikan itu wali tersembunyi. Masya Allah. Ini kisah di Jawa Tengah. Kelihatan dekat sama kota ini. Ini kisahnya suatu ketika. Jangan kisahnya atau lupa apa ya. Di Jawa Tengah, tapi bukan di Batam. Bukan Ramadan kita sudah aja. Kami pas ceramah gitu. Sebelum ceramah mampir transit di rumahnya tuan rumah. Cuman rumahnya di belakang panggung begini, panggungnya di depan rumah belakangnya. Akhirnya kebiasaan kami itu kayak tadi itu, kalau sudah waktunya naik, jangan ditunda-tunda, kasihan. Jangan pikir perut saya sudah makan tadi gampang. Akhirnya Buya sebentar nunggu kiai, bangga saya. Orang kampung masih memperhatikan dia. Kayaknya saya biasa nyemil kacang dan sebagainya gitu. Mau minum kopi juga, mulai tadi saya ngantuk. Setelah itu, tiba-tiba dia ajak Buya naik. Lah, mana kiainya? Itu tadi. Tidak kami dikenalkan. Tapi kami lihat waktu beliau datang naik motor. Kopiah hitamnya, songkok, taruh di jas, jaket, jas. Oke dibuka sampai kami ingat betul dia waktu ngambil sambil bungkuk-bungkuk begini, sambil orangnya kayak orang tahu untuk orang kampung, orang sopan. Kami jalannya bungkuk-bungkuk, datang ke saya salaman tidak ngerti kalau itu Ustaz. Dan orang tidak berdiri tidak hormat dia menyambut dia. Subhanallah, topik saya berubah ceramah. Tidak beruntung kalian lain kaum yang tidak menghormati dia kampungnya. Anda terpesona dengan orang yang dari jauh kelihatan di televisi, tapi tidak pernah ada menghormati kampung. Tidak beruntung. Ibu sakit dia yang ngurusi, mbahmu wafat dia yang ngurusi, tapi kenapa tidak peduli? Kesombongan hati-hati. Berubah. Akhirnya kami juga minta maaf kalau saya ngomong kasar begitu, karena kasar kami kasar cinta. Jangan diulang lagi demikian. Jadi kampung hormati. Makanya sebuah masjid, pernah sebuah masjid itu rupanya kami diundang, Buya tolong Buya isi masjid, pamer ya masjid ini. Alhamdulillah yang hadir adalah Ustadz Fulan, Ustadz terkenal. Tidak tahu kenapa saya masuk di sini, mulai kapan saya terkenal. Jadi kan masukkan situ langsung Pak Haji, jangan saya masukkan di sini, saya tidak akan isi selamanya. Jangan dibudayakan orang terkagum dengan orang terkenal. Ngabisin duit pertama, kemudian apa, ilmu belum tentu, kiai kamu lebih pintar, kemudian apa, susah sehingga bisa kiai terkenal tidak datang, masjid sepi, betul Kak? Iya, waktu ngajar orang kampung 4 orang kan, karena Anda yang merusak dibiasakan dengan ustaz terkenal. Paham ya Allah? Budayakan dengan budaya yang baik, budayakan dengan budaya yang mulia. Maka kami rindu kita menghidupkan kembali madrasah diniyah kiai kampung. Pernah siapa yang namanya Buya di Semarang juga. Semarang, kami mau ke toilet sambil cari baju, nggak tahu kemana. Ada musola begitu, ada ibu-ibu, subhanallah, ibu-ibu di kampung ngajar, ya ada majelis. Sisi lampu kalau begitu sepi,
Cuman kita memang aman, nggak ketahuan kita. Akhirnya kita pulang, ya Allah, kecil anak kecil. Ibu ngajar ya banyak, ibu berapa 70 anak. Subhanallah, ini hebat. Ibu kalau pagi ngapain? Saya kerja di apa di rumah. Ya kerja ibu, ya kerja di pasar bagaimana sore yang ngajar. Istimewa orang begini. Ini wali tersembunyi, ibu doain saya. Kita pakai masker aman, doain saya ibu cepat gitu. Subhanallah, banyak orang-orang hebat tersembunyi. Makanya kami sampaikan kepada siapapun yang bergabung dengan kami, begitu cara kita. Yang punya kiai ustaz jangan diputus. Kalau ada putus, ada punya mengikuti hawa nafsu. Nanti juga putus sana, putus sini. Hormati guru kiaimu. Kadang-kadang tergoda, kan ada yang lebih alim di sana. Bukan urusan itu, atau lebih hebat di sana. Bukan itu. Kiaimu menurut. Nurmu cahayamu dari kiaimu itu. Jadi itu wali tersebut tawadhu yang luar biasa orang-orang begitu itu, masya Allah. Hebat ilmunya, ilmu hati. Ini saja insya Allah. Yang ditanyakan bersilakan. Allah dan bisawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Buya yang telah memberikan pencerahan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkan, bisa menghayati juga mengamalkan ilmu-ilmu mulia yang telah disampaikan oleh Buya Yahya. Allahumma ya Rabbal. Untuk kesempatan bertanya langsung kepada Buya Yahya, bagi Bapak Ibu sekalian mungkin sering melihat Buya Yahya tapi lewat YouTube, lewat video. Sekarang kita bisa berhadapan langsung. Untuk itu silakan yang ingin bertanya langsung kepada Buya Yahya, tapi cuma 2 orang. Mohon maaf, perwakilan dari jamaah bapak-bapak 1, dari jamaah ibu-ibu 1. Silakan untuk yang pertama dari perwakilan 1 dari jamaah bapak-bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwwata illa billah. Yang kami muliakan Buya, kami sangat mencintai Buya. Alhamdulillah kita mendengarkan tema yang sangat menyejukkan. Dari tadi saya tidak ngantuk menyaksikan wajah Buya, sangat bahagia. Hati ini sangat adem Buya. Ini perlu saya sampaikan. Bagaimana nanti kalau kami bertemu dengan Rasulullah, bertemu Buya saya sangat bahagia. Ini tadi kita membahas tentang bagaimana kita menanamkan rasa cinta, dan bagaimana juga kita harus menjauhi rasa dengki, karena memang kita manusia itu